Assalamualaikum Pak Arif, selamat siang. Waalaikumsalam Bu Linda, selamat siang juga. Iya begini Pak Arif, gimana kira-kira kabarnya hari ini? Kelihatannya Pak Arif sedang bingung ya? Dan tidak bersemangat gitu Pak Arif. Alhamdulillah sih saya baik Bu. Namun iya nih saya sedang kepikiran sesuatu. Makanya saya tadi nelpon Ibu Linda untuk meminta sedikit waktu Bu Linda. Oh begitu Pak Arif. Nah kebetulan saya sedang ada waktu senggang nih. Jadi kita bisa ngobrol-ngobrol lewasan ya Pak. Ya, terima kasih Bu atas waktunya. Iya, jadi sebenarnya apa yang mau Pak Arif ceritakan pada hari ini dengan saya? Begini Bu Linda, saat ini saya sedang kebingungan dengan jadwal kegiatan saya. Pada satu sisi, saya harus melakukan kewajiban saya sebagai guru untuk melakukan pembelajaran. Tapi saat itu pula, saya dituntut untuk melaksanakan tugas saya di organisasi PGRI. Saya juga sedang menyelesaikan penelitian saya di kampus. Kebetulan saya sedang menyusun tesis. Di samping itu pula, saya sedang melaksanakan pendidikan guru penggerak. Seperti yang Ibu tahu, tugas yang diberikan begitu banyak, Bu. Oh, begitu ya Pak Arif. Jadi saat ini Pak Arif sedang sibuk dengan kegiatan yang bersamaan waktunya, kemudian juga pembelajaran di kelas, tugas di organisasi PGRI, kemudian juga menyelesaikan tesis dan pendidikan guru penggerak, begitu ya Pak? Iya Bu Linda, saya rasakan semua ini membuat saya kebingungan. Kebingungan untuk menentukan mana yang harus diutamakan. Iya, baiklah Pak. Kalau waktu kita sangat pendek ya, karena waktu kita sangat pendek, Ya. kira-kira apa nih yang ingin Bapak dapatkan dari obrolan kita hari ini? Saya berharap pada hari ini saya bisa mendapatkan pencerahan lebih jauhnya. Saya mendapatkan solusi agar apa yang saya kerjakan itu dapat berjalan beriringan tanpa bentrok dengan kegiatan lainnya, begitu Bu. Oh begitu ya Pak. Baik Pak Arif, menurut Pak Arif kegiatan apa yang harus menjadi fokus atau prioritas utama dari Pak Arif untuk dilaksanakan terlebih dahulu? Ya Bu, saya ingin apa yang saya kerjakan dapat berjalan semua tanpa ada kendala dari kegiatan lain yang sedang saya hadapi, Bu. Oh begitu ya. Itu bagus, sudah bagus loh Pak. Menurut saya, lanjutkan tadi ya. Iya. Yang harus diutamakan adalah pembelajaran di sekolah. Karena walau bagaimanapun, itu adalah pekerjaan utama saya. Setelah itu terlaksana ya, baru saya akan menggarap tugas tesis dan pendidikan guru penggerak saya. Kalau tugas di organisasi saya akan berkonsultasi dengan ketua agar menggeser waktu ya kalau bisa itu juga. Kalau bisa dihandle oleh pengurus lain, mungkin saya akan meminta bantuannya. Iya, oh begitu ya Pak. Berarti rencana Bapak itu sudah bagus loh Pak. Iya sih, seharusnya seperti itu. Oke, kalau misalkan semua itu terlaksana ini menjadi harapan bagaimana Pak Arif akan menyikapi? Kalau itu yang terjadi, tentu saja saya akan lebih mengutamakan belajar di sekolah Bu. Sebab pun pembelajaran merupakan tugas utama yang tidak bisa ditinggalkan. Bukan yang lainnya hanya sebagai penunjangkan yang bisa dilakukan di perundang. Iya baik Pak Arif. Pak Arif agak sedikit terganggu ininya mikrofonnya.
Agak kresek-kresek. Iya. Oke. Kalau menurut saya sih udah bagus ya Pak Arif, karena bagaimanapun pembelajaran di kelas itu adalah tugas utama kita ya. Jadi setelah kita ngobrol panjang lebar, apa kira-kira rencana Pak Arif agar semua yang Pak Arif rencanakan atau harapkan ini bisa terlaksana dengan baik? Saya secepatnya akan menghubungi pihak kampus dan ketua organisasi untuk memberikan saya kelonggaran dalam kegiatan saya di kampus dan kegiatan di organisasi. Mungkin itu, Bu. Iya, bagus tuh Pak Arif. Memang komunikasi yang paling utama ya. Iya. Semoga dengan komunikasi yang berjalan dengan lancar, semua permasalahan akan bisa terselesaikan. Kemudian setelah itu, apa kira-kira yang akan Pak Arif lakukan selanjutnya? Mungkin begini rencana saya, Bu. Saya akan tetap mengutamakan pembelajaran di sekolah saya, karena bagaimanapun itu tidak dapat ditinggalkan, karena merupakan tugas utama saya sebagai guru. Selanjutnya, setelah saya menghubungi pihak kampus dan ketua organisasi dan mendapatkan izinnya, saya akan melaksanakan bimbingan disesuaikan dengan jadwal pembelajaran di kelas. Jika bisa dilaksanakan setelah pembelajaran selesai, pengerjaan tugas pendidikan guru penggerak akan saya lakukan di waktu jam istirahat atau dilanjutkan di rumah ketika waktu senggang juga. Dan untuk organisasi, saya akan minta bantuan kepada pengurus lain untuk mengambil alih pekerjaan di saat saya tidak sempat untuk mengerjakannya. Iya, sangat terperinci sekali ya Pak rencananya. Untuk mendukung rencana Bapak tersebut, kira-kira siapa nih yang bisa membantu Bapak untuk memutuskan atau memuluskan ya rencana Bapak itu? Kebetulan saya mengenal dengan baik Bapak Kaprodi di kampus. Beliau selalu mendukung saya dalam segala hal. Begitupun di organisasi, saya bisa menghubungi Ketua PGRI. Saya yakin beliau bijaksana dalam mengambil keputusan. Untuk pendidikan guru penggerak, saya akan meminta bantuan saran dan pendapat kepada Ibu Fasil dan Ibu Pepe. Saya yakin beliau juga akan memahami dan memberikan solusi terbaik buat saya. Iya. Baiklah Pak Arif, ternyata Pak Arif sudah mempersiapkan yang begitu lebih baik ya, mempersiapkan rencananya dengan baik. Segala hal yang sekiranya dapat membantu Bapak dalam memuluskan rencana Bapak itu. Nah, selanjutnya kapan nih Bapak akan melaksanakan rencana tersebut? Saya akan melaksanakan sesegera mungkin, Bu. Setelah pembicaraan ini pun kayaknya saya akan melaksanakan rencana tersebut nih. Lebih cepat, lebih baik. Iya. Baiklah Pak Arif, setelah obrolan kita hari ini, menurut Pak Arif, apa yang Bapak dapatkan kira-kira? Seperti yang kita bicarakan tadi, sebelumnya saya merasa kebingungan, tapi setelah melakukan perbincangan dengan Ibu, saya lebih tenang dan merasa lebih baik. Saya akan melaksanakan pembelajaran di kelas sebagaimana biasa, karena itu merupakan tugas utama saya sebagai guru. Selanjutnya, untuk permasalahan di kampus, pendidikan guru penggerak, dan organisasi, saya akan berkonsultasi dengan yang bersangkutan agar memberikan kebijakan kepada saya dalam pelaksanaannya. Gitu. Wow, bagus itu Pak Arif. Pak Arif sudah mendapatkan solusinya ya. Iya, Tetap Bu. semangat ya Pak. Saya Iya, yakin Bapak pasti bisa. Iya, Bu, saya sangat merasa semangat lagi sekarang. Terima kasih, Bu, sudah bisa meluangkan waktu untuk ngobrol dengan saya. Iya Pak, sama-sama Pak Arif. Nah, kalau butuh bantuan lagi, jangan lupa nanti hubungin saya lagi ya. Saya akan menunggu kabar Pak Arif selanjutnya. Siap, Bu. Nah, karena saya harus mengikuti rapat nih Pak Arif, jadi obrolan kita hari ini saya cukupkan sampai di sini ya. Jangan sampai jangan sampai nanti kalau ada perkembangan selanjutnya, Bapak nanti cerita-cerita lagi ke saya ya. Oke. Sampai jumpa di lain waktu ya Pak Arif. Ya, terima kasih, Bu. Sama-sama Pak Arif. Siang, Bu Linda.
Selamat siang, Pak Arif. Bagaimana nih kabar Bu Linda hari ini? Sehat dan semangat? Alhamdulillah, Pak Arif. Nah, tapi sedikit kurang bersemangat nih. Kalau Pak Arif gimana kabarnya? Alhamdulillah saya baik Bu. Loh, kok kurang bersemangat? Ada apa nih? Iya nih, Pak Arif. Saya butuh teman ngobrol ini. Makanya saya hubungi Pak Arif tadi untuk berbincang-bincang sebentar. Oh gitu. Oke, yuk kita ngobrol-ngobrol bareng di Gazebo. Mungkin ya, Setuju? biar suasananya sejuk dan rileks. Kita berangkat Iya, ke sana. setuju Pak Arif. Biar fresh ya di sana ya. Iya, iya, iya. Ngomong-ngomong nih Bu, apa yang mau Ibu obrolkan dengan saya siang ini? Jadi gini Pak Arif. Iya, gimana? Saya itu sedang bingung nih tentang pembelajaran di kelas saya. Pada pembelajaran bahasa Indonesia, materi teks prosedur itu, nah murid-murid saya itu tidak fokus dan tidak antusias dalam pembelajaran. Saat saya memberikan penilaian formatif, nilai dari murid-murid rata-ratanya rendah sekali, Pak Arif. Oh, begitu Bu Linda. Jadi saat ini Bu Linda merasa murid-murid tidak fokus dan tidak antusias saat pelajaran bahasa Indonesia tentang teks prosedur sehingga nilai mereka jelek. Begitu ya? Iya, betul, Pak Arif. Nah, saya berharap yang saya rasakan kok murid-murid itu kurang paham ya mengenai materi teks prosedur itu. Oke Bu, karena waktu kita ngobrol ini pendek, kira-kira Bu Linda ingin mendapatkan apa nih dari obrolan kita hari ini? Nah, saya sih berharap bisa mendapatkan solusi dari ngobrol-ngobrol kita ini ya Pak. Solusi supaya murid-murid di kelas saya fokus dan antusias dalam pelajaran bahasa Indonesia, terutama pada materi teks prosedur. Sehingga nilai mereka bisa menjadi lebih baik gitu loh Pak. Oke. Berarti mencari solusi ya, supaya murid fokus dan antusias pada pelajaran itu. Iya Pak Arif, supaya murid-murid paham pada materi saya itu. Saya saat mengajar sudah menggunakan PowerPoint yang menjelaskan tentang teks prosedur dan saya beri contoh-contohnya, tapi saya lihat murid-murid saya kok bosan gitu ya dan tidak memperhatikan dan endingnya saat penilaian nilai mereka tidak memuaskan gitu loh Pak. Oh, begitu ya. Baik, Bu Linda. Menurut Bu Linda nih, anak-anak yang memahami fokus, antusias, dan memahami teks prosedur itu yang seperti apa? Bagaimana ya Pak? Menurut saya, murid yang fokus dan antusias itu yang memperhatikan pembelajaran dan ikut berperan aktif, kemudian dalam pembelajaran itu. Lalu yang memahami materi itu dengan jelas, misalnya tahu jenis-jenis teks prosedur dan juga langkah-langkah membuat teks prosedur. Oke, jadi begitu ya. Kalau idealnya murid yang fokus, antusias, seperti itu ya tadi, yang dijelaskan Bu Linda tadi ya itu ya? Iya sih, begitu idealnya, Pak. Oke, kalau murid-murid ada di level itu, kita bilang poin levelnya 10. Begitu terus, anak-anak yang tidak fokus, tidak antusias, dan tidak memahami materi berada di level 1. Menurut Bu Linda, kira-kira murid-murid di kelas Bu Linda itu berada di level berapa? Kalau saya amati sih ya Pak, rata-rata berada di level 6 sih Pak. Memang ada beberapa murid yang fokus, yang antusias, dan juga memahami materi teks prosedur. Tapi ada juga yang sama sekali tidak fokus dan tidak antusias. Dan juga akhirnya tidak memahami teks prosedur.
Nah, kira-kira mereka itu berada di level 6 sih, Pak. Oke, jadi menurut Bu Linda, murid-murid Bu Linda tadi berada di level 6 ya, untuk bisa memahami fokus, antusias, dan memahami materi. Apakah ada kemungkinan murid-murid Bu Linda berada di level 10, Bu Linda? Mungkin bisa sih, Pak Arif. Untuk yang memahami materi teks prosedurnya berada di level 10 gitu ya. Iya. Kemudian tapi untuk fokus dan antusiasnya mungkin bisa dinaikkan ke angka 8, ke angka 8 dulu gitu ya Pak Arif, karena itu kan perlu waktu dan juga proses. Iya, baik. Jadi level 10 untuk pemahaman materi dan level 8 untuk fokus dan antusiasnya ya. Menurut Bu Linda, apa sih yang bisa Ibu lakukan untuk membantu murid-murid Ibu di kelas 4 supaya berada di level itu dalam memahami materi, fokus, dan antusias? Itu justru Pak yang saya masih bingung dan saya juga sempat berpikir untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan kebutuhan belajar murid nih Pak. Nah, seperti yang saya pelajari pada waktu pendidikan guru penggerak kemarin. Bagus itu Bu idenya. Sekalian mengimplementasikan kurikulum Merdeka tuh Bu. Ya. Coba rencana aksinya bagaimana Bu Linda? Nah, jadi begini nih Pak, di awal semester kemarin ya, saya itu sudah melakukan asesmen diagnostik non-kognitif, jadi mengukur gaya belajar siswa ya Pak. Nah, kemudian saya sudah menganalisis, ternyata di kelas saya itu murid-murid ada yang gaya belajarnya kinestetik, kemudian auditori, dan juga visual gitu. Nah, mungkin saya bisa melakukan pembelajaran tentang teks prosedur ini menggunakan pembelajaran berdiferensiasi seperti misalnya konten, proses, atau produk gitu Pak Arif. Wah, bagus itu Bu Linda. Lalu bagaimana nih menerapkan pembelajaran berdiferensiasi konten, proses, dan produk ini dalam materi teks prosedur tadi? Nah, mungkin seperti ini ya Pak rencana aksi saya. Untuk diferensiasi konten dan proses, saya akan menyiapkan bahan ajar dan aktivitas yang berbeda-beda tentang teks prosedur tadi sesuai gaya belajar murid. Kemudian misalnya yang kinestetik saya siapkan beberapa kegiatan untuk membuat makanan dan minuman instan sesuai dengan langkah-langkahnya. Lalu untuk yang gaya belajar auditori bisa saya nanti mungkin siapkan lembar bacaan dan wawancara mengenai teks prosedur. Kemudian yang gaya belajarnya visual, mungkin nanti saya akan siapkan video-video tentang teks prosedur, begitu Pak. Nah, setelah itu untuk penilaiannya nanti saya akan menugaskan untuk murid-murid membuat teks prosedur, membuat makanan atau minuman dengan video, atau melalui TikTok, atau teks, atau bisa juga dengan menggunakan komik gitu Pak. Menarik sekali itu Bu Linda. Menurut Bu Linda, berapa ukuran keberhasilan rencana aksi ini? Nah, ukuran keberhasilan murid-murid saya jadi fokus kan, antusias, kemudian juga memahami teks prosedur dengan baik tentunya ya Pak. Nah, penilaian juga kan tidak monoton ya Pak. Iya, betul. Dengan mengerjakan soal-soal, tapi membuat sesuatu yang membuat murid kreatif. Yang direncanakan sudah baik nih Bu Linda. Apakah menurut Bu Linda akan ada kendala untuk menerapkan rencana Bu Linda ini nanti? Mungkin kendalanya saya perlu waktu nih Pak untuk menyiapkan media-media yang sesuai dengan gaya belajar murid dan sepertinya saya butuh teman guru untuk diwawancarai
waktu kegiatan nanti. Oke Bu Linda. Biasanya perlu berapa waktu lama untuk mempersiapkan media-media yang dibutuhkan itu? Mungkin 2 sampai 3 hari sih Pak Arif, dari mempersiapkan modul ajar, media, bahan ajar, LKVD, dan juga lain-lain. Adakah seseorang yang mungkin bisa membantu Bu Linda untuk mempersiapkan pembelajaran ini? Dan untuk diwawancarai tentang teks prosedur tadi ya saat di pelajaran? Iya. Iya, saya, mulai berkolaborasi Pak nih dengan guru, kelas, yang lainnya gitu ya, dengan guru kelas 4B gitu. Kemudian juga beliau bernama Bu Finsa. Ya, Nah, jadi, kami bisa berdiskusi, menyiapkan segala sesuatunya, dan juga bisa menjadi narasumber untuk diwawancarai, untuk murid yang gaya belajar auditori. ya. Baik. Kira-kira kapan nih Bu Linda mau menerapkannya di kelas? Nah, kebetulan kan jadwal mata pelajaran bahasa Indonesia itu hari Senin ya Pak Arif. Ya, ya. Sedangkan hari ini kita baru hari Kamis ya, jadi mungkin nanti saya akan menerapkannya pada hari Senin begitu Pak Arif. Oh, baiklah Bu Linda. Oh iya, kita ngobrol-ngobrol nih sudah beres gitu kayaknya. Lalu apa yang Bu Linda dapatkan nih dalam sesi ngobrol-ngobrol kita kali ini? Pada awalnya sih Pak, tadi saya merasa bingung ya Pak Arif, untuk pembelajaran bahasa Indonesia, apalagi tentang teks prosedur di kelas saya. Muridnya yang tidak fokus dan tidak antusias, kemudian juga yang mengakibatkan nilai mereka jelek gitu Pak. Nah, tapi pada akhirnya, setelah obrolan ini, saya sudah mendapatkan solusi untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, gaya belajar murid. Nah, saya juga, akan berkolaborasi dengan Ibu Finsa ya, kemudian sesuai dengan tujuan pertama yang kita obrolin tadi, Pak Arif. Ya, ya. Wah, bagus itu. Bu Linda sudah menemukan solusinya ya. Tetap semangat untuk selalu belajar ya, Bu. Iya, Pak Arif. Saya mulai semangat lagi nih. Terima kasih ya, Pak Arif, sudah mengobrol dengan saya. Sama-sama Bu Linda. Kalau butuh support, jangan lupa hubungi saya. Setelah Iya. pelaksanaan pembelajaran, jangan lupa cerita ke saya ya bagaimana keseruannya. Iya, siap Pak Arif. Nah, saya kembali ke kelas dulu ya Pak Arif, karena murid-murid sudah selesai jam olahraganya nih. Baik Bu Linda. Terima kasih.